Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Zakia Putri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek matematika keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai development of a mathematical model for the distribution of financial research. Nah, jadi di sini tuh ditulis oleh Gahar Rahman dan Ahlan Khalid, diterbitkan pada Prosedia Computer Science tahun 2021. Lalu pada tujuan yang ada di artikel jurnal ini mengenai keuangan dengan sebagai berikut. Di sini tujuannya itu ada mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat mempengaruhi distribusi keuangan, lalu memahami model matematis dengan menganalisis data keuangan, lalu menerapkan model pada data keuangan nyata dari berbagai wilayah. Lanjut, di sini untuk latar belakangnya secara fundamental itu berkaitan dengan matematika keuangan yang dapat mengembangkan atau mengimplementasikan model untuk alokasi anggaran regional. Di sini yang dibahas mengenai pendekatan secara optimal. Jadi inti dari pendekatan ini yaitu pemanfaatan untuk memaksimalkan fungsi tujuan dengan tingkat kepuasan warga dan juga sambil tunduk pada batasan anggaran yang ketat. Lalu model ini disajikan melalui serangkaian formula matematis yang dilakukan dengan perhitungan penyesuaian dana menggunakan rumusan keseimbangan seperti kenaikan dan penurunan persentase untuk tingkat merah, biru, hijau yang berfungsi sebagai mekanisme realokasi dana. Di sini metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan dengan lembaga keuangan, pemerintahan, dan menentukan alokasi dana secara optimal berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam menangani keuangan. Nah, di sini langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Dalam pembahasan ini langsung saja kita asumsikan dua wilayah kota tertentu dengan anggaran tahunan atau AT, di mana di sini terdapat dua wilayah kota tadi itu ESIK dan KONEF dengan fungsi urbanisasi atau kita singkat dengan KU sehingga menetapkan kepada anggaran pemukiman AP yang dikalikan dengan koefisien dan distribusi awal anggaran yang dilakukan dengan rumus AP itu sama dengan AT dikali KU. Jadi langsung saja kita buat model distribusinya dengan mempertimbangkan tingkat area merah. Kan sebelumnya tadi ada merah, hijau, dan biru. Nah, di sini kan kita mencari merah dengan koefisien 0,12 itu biru, lalu koefisien 0,1 itu tingkat hijau. Dan tingkat hijau ini mengasumsikan bahwa area aktivitas dengan tingkat tidak kritis untuk distribusi dan bunganya yang dikurangkan dari kedua sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk, tapi sebelum itu, sebelum melewati tahap selanjutnya, tadi kan kita udah nentuin AP ini sama dengan AT dikali KU. Lalu di sini kita masuk ke dalam pemungutan suara warga mengenai area aktivitas atau AA, di mana 4 area aktivitas ini untuk setiap kota tadi kan ada 2 kota.
dua kasus kota yang bakal kita tuntaskan, yaitu Eksik sama Konaef. Jadi dua warga memilih dengan jumlah total 8 anggaran dalam satu area sekitar. Jadi dapat diperoleh AA itu dikali dengan jumlah poin dibagi dengan jumlah total poin lalu dikali dengan anggaran regional tadi. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat anggaran tahunannya itu dengan contoh diketahui anggaran tahunnya misalnya 10 juta. Lalu dua kota Eksik dan Konaef ini kota Eksik memiliki 0,6 lalu Konaef ini 0,4. Jadi seperti tadi AP yaitu anggaran tahunan dikali sama KU-nya tadi, koefisien urbanisasi tadi. Jadi yang Eksik ini dapat 6 juta, yang Konaef ini dapat 4 juta. Lalu dengan 4 area aktivitas di kota ini, dua warga memilih jumlah dengan total 8 di mana 2 dibagi 8 itu 0,25. Jadi kita dapat PP-nya ini 0,25. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke dalam keseimbangan tingkat distribusi dengan mengasumsikan tadi merah, hijau, dan biru. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kenaikan dari anggaran untuk satu area aktivitas itu di mana Eksik-nya itu 0,25 tadi dikali 6 juta itu sama dengan 1.500.000. Begitu juga dengan Konaef 0,25 dikali tadi 4 juta. Bisa dihitung hasilnya berapa. Jadi kenaikan untuk tingkat merah ini dengan anggaran hijau tadi 0,15 yang sebelumnya jadi 1.500.000 hasil dari Eksik ini dikali 0,15 dapatlah 225.000. Lalu untuk penurunan tingkat merah ini dengan cara anggaran hijau tadi 0,15 itu dikali dengan 1.500.000 jadi dapatlah 225.000. Lalu yang terakhir anggaran merah ini, kan kita tadi mau mencari anggaran merah. Jadi anggaran merah ini 1.500.000 dikurangi tingkat merah tadi 225.000. Jadi 1.275.000. Kenaikan untuk tingkat biru ini 0,10 dan penurunan 0,10 untuk hijau. Sedangkan kenaikan untuk tingkat biru itu sama dengan 1.275.000 tadi dikali 0,10. Jadi dapatlah 127.500. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan distribusi anggaran di berbagai tingkat wilayah yang dua kota tadi, lalu kita masuk ke dalam implementasi modelnya, di mana di sini selanjutnya kita memperhitungkan opini penduduk yang mengungkapkan melalui pemungutan suara untuk area prioritas dan menyesuaikan berdasarkan tingkat keseimbangan. Nah, jadi di sini kita menghitung anggaran misalnya kota B dan anggaran untuk area A, I, J
terlihat di sini AIJ itu sama dengan BI dikali NIJ per sigma NI. Di mana BI ini anggaran kota, lalu untuk ini tingkat urbanisasi. Nah, selanjutnya di sini setelah kita menentukan AIJ-nya, kita masuk ke dalam BI-nya. BI ini B total sama dikali UI per sigma U. Jadi di mana B ini tadi anggaran BI-nya tadi anggaran kota kan. Terus yang UI ini tingkat urbanisasi, lalu B total ini total anggaran keseluruhan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan anggaran untuk area aktivitas di J, aktivitas itu J, kota itu I, dan NIJ itu jumlah suara untuk area aktivitas J di kota I. Lalu untuk area distribusi anggaran khususnya, di sini menyesuaikan dengan tingkat aktivitas sesuai dengan area untuk tingkat merah tadi. Jadi di sini yang AIJ plus sigma NIK dikali 0,15 tambah AIK itu untuk area tingkat biru. Lalu untuk area tingkat hijau AIJ plus sigma NIK kali 0,10 tambah AIK. Lalu yang untuk tingkat hijaunya AIJ itu dikurang buka kurung 0,15 ditambah 0,10 lalu dikali AIJ. Jadi di mana kumpulan area dengan tingkat hijau di kota ini diimplementasikan. Nah, sehingga kita mendapat kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini yang paling berhubungan yaitu mengenai penggunaan model matematika untuk mencapai efisiensi alokasi maksimum dan memaksimalkan fungsi kepuasan warga terhadap penggunaan sumber daya keuangan. Dengan itu kita menggunakan untuk mengoptimalkan alokasi dengan batas anggaran yang ketat. Yaitu tadi kita menggunakan untuk melihat gimana sih hasil dari pengukuran kita atau pemrograman terhadap meningkatkan efisiensi distribusi anggaran terhadap keuangan data yang kita atur dengan melihat grafik yang warna merah, biru, dan hijau. Hasilnya jelas bahwa jumlah anggaran itu lebih besar dialokasikan untuk menemukan anggaran yang optimal di berbagai kota dengan mempertimbangkan maksimalisasi kepuasan warga dan juga memungkinkan perhitungan distribusi dana keuangan. Nah, hasil dari tingkat wilayah atau perbandingan antara dua wilayah ini, kira-kira anggarannya yang lebih besar ini dialokasikan untuk menemukan anggaran yang optimal, yang paling bawah. Jadi nanti kita bisa dibuat dengan distribusi menggunakan grafik bisa jadi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.